Oke, saya akan menjelaskan bagian dari sirkulasi untuk bagian eksternal terlebih dahulu. Arteri suplai utama dari bagian genitalia eksternal ini berasal dari arteri pudenda interna di bagian sini. Yang itu arteri pudenda ini berasal dari cabang dari arteri iliaca. Kenapa sirkulasi genitalia ya? Kita kan perdarahannya di uterus, ya kan? Berarti sumber darah itu adalah dari uterus, ya kan? Kan kalau kita bilang dia hanya ini labial, ya hanya di labial aja pembuluh darahnya, kan? Gak nyambung dia dengan perdarahan pasca melahirkan, kan? Karena kasusnya kan apa? Kasusnya atonia, kan? Kesimpulan kita apa? Ada atonia, ya kan? Nah, coba ini aja langsung nanti. Jadi memperdarahi uterus lah, terangkan. Sumber darah dari arteri untuk bagian dalam internal ini berasal dari arteri iliaca internal yang nanti bercabang menjadi arteri uterina yang mensuplai bagian uterus, kemudian arteri vaginalis yang mensuplai bagian vagina, kemudian arteri ovarika yang mensuplai bagian yang arteri ovarika ini berasal dari aorta abdominalis ya, bukan dari iliaca tadi. Nah, dia akan menuju ovarium. Gimana? Arteri ini sekarang arteri uterina, kan? Uterina ini dari mana? Dari arteri iliaca interna. Iliaca interna itu dari mana? Ya, karena udah kita pelajari semalam waktu kita kompresi aorta abdominalis. Kan kita kompresi kan aortanya, kan? Nah, berarti sumbernya dari mana? Nah, itu. Jadi harus tahu arteri iliaca dari aorta abdominalis, baru arteri iliacanya menjadi arteri uterina. Itu. Sementara kalau arteri ovarika dia hanya memperdarahi apa itu? Bagian ovarium dan juga tuba falopi. Hanya sebatas ovarium dan tuba falopi. Berarti nggak ada hubungannya dengan uterus gitu. Arteri vaginalis ada hubungannya? Ya, dia memperdarahi apa? Kan hanya vagina. Kalau vagina kan nggak ada hubungan sama atonia uteri gitu. Jadi yang harus kalian pahami si arteri uterinanya. Maka pendekatan arteri uterina itu sumber utamanya dari aorta abdominalis. Maka bisa kita lakukan kompresi pada aorta abdominalis. Hanya kemarin kan kita bilang dia bercabang apa yang kita raba arteri femoralisnya. Gitu. Karena arteri femoralis itu keluar dari langsungkah dari aorta abdominalis atau cabang juga dia? Arteri iliaca bercabang jadi apa dia? Karena kau bilang tadi arteri uterina dari arteri iliaca, kan? Iya. Search-nya gitu arteri uterina. Aliran arteri uterina. Dari mana? Nampak? Dari mana arteri uterina itu? Berasal dari arteri iliaca interna. Iliaca interna. Lalu iliaca interna dari mana? Dari arteri Hipogastrika. Hipogastrika dari mana? dari cabang Mundur terus. Aorta abdominalis paling atas itu. Iya, sebelum kan tadi arteri hipo apa? Hipogastrika. Terus ke arteri iliaca communis. Iliaca communis. Kanan kiri baru ke abdominalis. ke aorta, ya kan? Jadi dia udah cabang berapa itu? Nah, termasuklah arteri femoralis itu kemungkinan besar itu dari mana dia? Iliaca. Dari iliacanya cabangnya gitu. Makanya kita raba di arteri femoralisnya untuk mengetahui apakah kompresi pada aorta abdominalisnya udah cukup untuk menghentikan perdarahan. Tapi ingat resikonya kalau kita hentikan perdarahan yang ke uterusnya, maka ini kan
otot ya, ototnya kan pasti perlu oksigen, maka dia bisa nekrosis, mati juga uterusnya. Sehingga kalau kita pertimbangkan itu tadi misalnya sama keluarga pasien, cara yang paling menyelamatkan itu adalah dengan hysterektomi. Jadi usaha kita ya memang kompresi bimanual dari eksterna, nggak berhasil kompresi bimanual interna, nggak berhasil kita coba ini. Tapi biasa kalau udah kompresi bimanual interna kita lakukan nggak berhasil, langsung aja hysterektomi. Tapi persiapan untuk hysterektomi tadi boleh aja kita lakukan kompresi di aortanya supaya jangan kehabisan darah dia. Tapi tetap intinya adalah kita menyelamatkannya dengan hysterektomi. Cukup? Berarti kalau misalnya lah pasiennya dalam keadaan shock ya, karena kan keluar darah kan, berarti kalau dia shock akan tetapnya teraktivasi juga sistem saraf simpatik, tapi udah tak berhasil lagi menjepit ya, karena memang di arteri sekalipun ada otot polos, tetapnya otot polos itu tidak pernah bisa sampai stop. Ingat ya, simpatik itu sekalipun memang dia memperdarahi dinding pembuluh darah, memang bisa vasokonstriksi tapi nggak pernah bisa sampai total, sehingga tetap terjadi perdarahan gitu. Oke, ada pertanyaan sama dia? Nggak ada? Cukup untuk arteri, aliran darahnya? Bisa? Oke, thank you. Lanjut. Siapa yang menerangkan jenis-jenis perlekatan plasenta dan fisiologi plasenta? Gak nyambung ya kan? Udah perlekatan ke fisiologi, udahlah dari plasenta lalu. Apa itu plasenta? Jelaskan dulu singkat plasenta. Apa itu plasenta sebenarnya? Hah? Pakai kata-katamu sendiri, apa itu plasenta? Kenapa harus ada plasenta? Itu. Kenapa? Jadi sebenarnya apa itu plasenta itu dulu? Hah? Aliran darah berarti ya? Penghubung atau aliran darah yang menghubungkan antara. Jadi dia di situ perpindahan aliran darahnya ada nggak di sini? Kau jelaskan pada janin. Kayak mana caranya darah dari ibu masuk ke bayi? Kalau kita bilang pun dia melalui plasenta, apa yang terjadi? Gitu pertanyaannya. Apa yang terjadi di dalam plasenta? Ada? Bisa kasih gambar? Memfasilitasi implantasi dengan langsung menginvasi dinding endometrium di dalam rahim. Plasenta memainkan peran penting dalam fisiologi ibu janin, ya kan? Banyak tanggung jawab. Coba next slide. Pengenalan kehamilan ibu. Jadi yang pertama fungsi dia adalah menghasilkan HCG, ya kan? Untuk apa dia menghasilkan HCG? Karena dia perlu HCG akan merangsang progesteron. Jadi progesteron itu gunanya adalah untuk menjaga lapisan endometriumnya supaya tetap tebal, supaya tetap dia bisa tempat melengket daripada bayinya, ya kan? Lalu di situ terjadi apa? Pertukaran. Nah, bagaimana cara dia bertukar? Lihat nih, coba kau terangkan, bisa? Fili terminal. Nah, jadi dia kayak apa itu ya? Kalau menurutmu itu berarti dia seperti membran. Darah si janin numpuk dulu di dalam plasenta. Darah ibu pun ditumpukkan di dalam plasenta, tapi terpisah dia oleh membran. Nah, ya kan? Kau langsung gini kok. Karena nggak bisa langsung. Jadi maksudnya itu di antara seluruh antara itu ada pembatas. Ada pembatas supaya si darah bayi kan darah kotor, ya kan? Iya, supaya bisa bertukar dia. Gitu. Jadi nggak langsung dia.
Jadi makanya sirkulasi ibu dan janin tidak bercampur. Itu terjadi dulu, dia disaring dulu dia di situ tuh. Ya. Darah ibu menyediakan oksigen, air, elektrolit, walaupun nanti si janin juga akan melepaskan karbon dioksida dia masuk ke ibu gitu. Tapi hanya bisa melalui plasenta karena jantung janin nggak cukup kuat memompa. Benar nggak? Kan nggak sanggup dia memompa darah dari dalam jantung dia didorongnya ke mamanya. Dia hanya sampai sanggup itu di plasenta. Jadi di sini harus terjadi pertukaran zatnya. Gitu ya. Oke, jadi di situ ada terjadi transport nutrisi dan gas baik secara pasif maupun aktif. Ya, tapi kalau bisa tampilkanlah gambar histologi plasenta itu ya, atau gambar fisiologisnya ada. Nah itu kita harus lihat gambar itu tuh baru paham tuh plasenta ya gitu. Oke. Tapi next slide, dalam kenyataannya bisa juga terjadi persoalan di plasenta berdasarkan apa letaknya, di mana tumbuh plasentanya. Ada di atas, ada di samping, ada di bawah. Nah kalau di bawah dia namanya apa, menutupi jalan lahir itu namanya apa, previa. Ya, nah bahayanya apa ya? Dia nggak bisa masuk bayinya jadinya karena terhalang oleh plasenta. Itu perlindungan janin dari serangan imunologis, ya. Oke, ya terus. Jadi ada makrofag ya di dalam itu ya plasenta ya. Hebat juga ya. Siapa yang hebat? Oh iya. Kirain lupa. Jenis perawatan plasenta itu adalah plasenta previa, Ya. di mana dia itu berimplikasi itu di atas osteometri yang dapat menyebabkan perdarahan vagina tanpa rasa sakit biasanya pada itu terjadi pada trimester ketiga. Terus tuh pemeriksaan fisiknya itu ditemukan uterusnya itu terasa lunak dan tidak terdapat nyeri tekan pada pemeriksaan fisiknya. Dan faktor risikonya itu biasa pada ibu yang melakukan operasi sesar dan juga melakukan kelahiran yang beberapa kali secara vagina. Bisa kau terangkan kenapa munculnya awal plasenta? Coba cari di ChatGPT. Gimana bahasanya? Kenapa ada plasenta tadi di atas? Kenapa ada di bawah kan? Yang menentukan itu, faktor yang menentukan tempat terbentuknya plasenta. Gitu pertanyaannya masih ChatGPT. Suruh dia berpikir. Apa katanya? Dari trofoblastnya dokter. Trofoblast. Jadi trofoblast itu apa? Lapisan trofoblast ini yang awalnya dari pembentukan dari fertilisasi tersebut dokter, kan ada Ketika terjadi fertilisasi ya, berarti ketika terjadi pertemuan sel telur gitu sama sel sperma. zigot berkembang jadi blastokista terus ada yang jadi trofoblast, ada yang jadi ada yang jadi. Iya betul itu. Berarti di mana dia melekat pertama kan? Ya. Di mana pertama kali melekat perjumpaan antara sperma dan sel telur yang terbuahi? Kalau ovum dibuahi namanya apa? Fertilisasi dong. Fertilisasi namanya, Iya. bukan zigot ya. Bukan, habis fertilisasi baru terbentuk zigot. Habis fertilisasi. Fertilisasi terjadi di ampulla tuba fallopi. Ah. Saat sperma bertemu dengan ovum terus Iya. terbentuk zigot. Ya udah berarti zigot namanya. Oh. Lalu zigotnya kan berarti cari tempat kan. Nah, apa yang menentukan tempat zigot itu? Faktor apa yang menentukan di mana zigot akan menempel? Nah, itu pertanyaan sama ChatGPT itu. Hah? Ya kan kafum uteri semua itu. Kau pun Tergantung
kondisi endometrium juga. Tergantung kondisi Metrium. kondisi apa gitu pertanyaan. Dibilangnya apa sih itu? Ini kalau ada riwayat operasi sesar, Ha-ha. itu ada infeksi endometrium, terus tuh ada terjadi operasi pengangkatan mioma. Berarti kalau lapisan endometriumnya itu nggak mulus seluruhnya, kemungkinan si zigotnya akan nempel di bagian yang sehat. Maka seringkali yang sehat itu di ujung jadinya, di ujung lubang jalan keluar. Karena kalau dia cerita seksio misalnya, seksio yang mana dipotong? Uterusnya yang mana? Paling bawah kah? Paling bawah? Berarti kalau misalnya terulang dia dari segi gravitasi lah kita bilang, zigotnya itu udah pasti lebih gampang mencari tempat yang di bawah. Gitu. Kemudian kalau misalnya orangnya sering mengalami endometriosis, penebalan dinding, ya. Jadi ya intinya bisa nggak kita cegah ya? Coba tengok. Apakah plasenta previa dapat dicegah? Biar nggak jadi atonia uteri, ya kan capek kita kalau atonia uteri ya kan? Nambah kerjaan. Nah, apa katanya? Bagaimana cara mengurangi faktor risiko plasenta previa? Menjaga jarak kehamilan. Jadi artinya supaya sehat dulu uterusnya, ya. Yang kedua, usia ibu ketika hamil. Berarti makin tinggi usia ibu hamil, makin tinggi resikonya. Ketiga, Dari operasi rahim yang nggak perlu. menghindari operasi. Kalau memang tidak perlu, tak usah operasi. Termasuk seksio. Jadi seksio pun dilakukan harus memang berdasarkan Indikasi. jangan pula by request. Tanggal. Sikit-sikit request hanya karena tidak tahan Iya. Biasanya kalau ditanya kenapa kamu seksio, karena takut Padahal setelah seksio bisa lebih Iya, terlalu banyak sumber sakitnya. Tapi ketika dilahirkan ya nggak sakit, tapi setelah itu gitu loh. Apalagi? Pemeriksaan antenatal care. Antenatal care-nya harus rutin. Supaya apa? Supaya bisa dideteksi. Kalaupun ada kerusakan atau perubahan-perubahan pada endometriumnya kan, karena kan bisa dari USG. Ya, jadi bisa dinilai sama dokter kandungan. Terus? Habis? Cukup? Ya kan? Dari merokok. Hindari merokok. Kenapa kalau merokok harus dihindari? Aliran darah endometrium. Karena bisa mengganggu aliran darah endometri. Pertanyaannya adalah kenapa orang merokok? Jadi kalau gitu kayak mana cara menghindari merokok? Kalau suruh menghindar bisa gampang, hindari merokok ya bilang. Tapi dia pun tahu kenapa dia merokok. Kalau merokok karena? Misalnya. Karena stres. Jadi yang perlu diajari adalah bagaimana supaya tidak stres. Gimana caranya? Tuhan berdoa. Iya Tuhan. Jadi harus dekatkanlah Pak, Bu, sama tuh. Kau ketawa pasti bilangnya, boleh aja kau ajarin lain. Contoh, Pak, kumpulkanlah uang banyak-banyak Pak. Biar bisa kau jalan-jalan terus, healing. Kumpulkan uang banyak-banyak Pak. Kenapa? Istrimu kayaknya suka tas baru yang mahal. Kau belikan aja Pak tas mahal. Hah? Betul nggak? Supaya bahagia dia ketika lihat tas baru. Sehingga ketika bahagia dia aliran darah endometriumnya jadi bagus. Oh nggak bisa lah dok, nggak ada. Sampai kau kasih semua pilihan. Kau kasih aja pilihan terakhir. Bapak mau pilihan pertama atau yang terakhir yang gampang? Bilang. Yang gampang lah pertama. Langsung kau bilang. Yang paling gampang itu adalah mendekatkan diri sama tuh. Karena Tuhan nggak kemana-mana. Tuhan nggak kemana-mana kan? Tuhan sama kita. Cuma kita yang merasa jauh. Baru. Tapi kok dibilang yang payah aja lah dok. Ya oke lah. Uang. Apalagi? Buatlah rumahmu Pak. Kayak istana Pak. Kayak mana rupa istana ya? Kalau istrimu jangan kau suruh kerja Pak. Bilang.
Jangan kau kasih dia pegang sapu, jangan kau kasih dia ngepel, jangan kau kasih dia masak, Pak. Buat dia jadi ratu sejagat, Pak. Bilang. Pasti nggak kena plasenta Lalu kalian pun paham. Maka seorang ibu, istri belajar melihat situasi dan kondisi. Ya kalau memang keadaan ekonomi udah sulit, makin kau tekan suamimu supaya bisa ngasih uang samamu karena kau tahu uang itu buat kau senang. Maka suamimu nanti jadi belum tentu. Dia nggak stres tapi berarti yang menjadikan suami koruptor adalah pinter kali kalian semua. Karena kalau sebenarnya salah tapi kalian nggak melakukan apapun kalian. Yang salah itu tetap Kenapa, Ma? Iya. Itu. Oke, lanjut. USG dapat menentukan lokasi. Oke. Jadi dalam kasus kita ini yang menyebabkan atoni uteri kalau dia plasenta previa ya. Apalagi? Solusi plasenta. Ini apa ini? Itu lepasnya plasenta dari residu basalis sebelum waktunya. Jadi penyebab utamanya itu karena perdarahan vagina pada akhir kehamilan. Bedanya sama plasenta previa itu dia tuh nyeri, terus tuh ada kontraksi uterus yang disertai dengan gawat janin. Kalau dia plasenta previa kan dia masih nempel, tapi nempelnya di dekat jalan turun dan lahir ya. Sedangkan kalau kita bicara solusio plasenta, lepas dia. Ya, lepas. Akibat lepasnya apa yang terjadi kalau dia ada lepas sedikit? Kan dia komplit maupun parsial, ya. Coba lihat, tidak seperti plasenta previa. Perdarahan pasti, karena pembuluh darahnya terbuka. Sekarang Penumpukan darah. yang menyebabkan dia nyeri apa? Perdarahan uterus terasa nyeri disertai kontraksi, berarti kontraksinya. Kenapa berkontraksi uterusnya? Karena terjadi sadar kenapa solusio plasenta menyebabkan nyeri? Jangan-jangan nyeri duluan baru dia terjadi iya. Nah, kalaupun kita bilang solusio dulu, alasannya apa? Boleh aja solusio dulu. Yang mau kita cari tahu ini kenapa terjadi solusio plasenta. Darah yang menumpuk menekan otot rahim, dokter. Itu penyebab nyerinya. Iya. Darahnya numpuk. Darahnya numpuk karena terlepas plasentanya, ya kan? Iya, dokter. Nah, pertanyaannya kenapa terlepas kalau gitu? Apa katanya? Penyebab solusio plasenta. Apa? Untuk perdarahan pada lapisan residu basalis, terus kan nanti Tunggu. Kalau kau bilang awalnya perdarahan, ya iyalah, kau harus carilah. Kenapa berdarah gitu loh? Itu mau dicari nih. Kenapa berdarah dia gitu? Pembuluh darah yang diperlekatan itu pecah, dokter. Kenapa pecah? Karena hipertensi. Hipertensi. Iya. Berarti pasiennya hipertensi. Baru kau tanya lagi, kenapa hipertensi pasiennya? Ya stres lah bilang. Karena aktivasi sistem saraf karena pasiennya merasa terancam. Bisa terancam masalah, terancam hutang, terancam nggak dapat kasih sayang, itu terancam semua tuh. Ya, terancam masa depan. Nah, kan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang meningkat di endometriumnya bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Mulai pecah sedikit, kan sedikit nih itu awalnya. Lama-lama menumpuk. Tik, akhirnya didorongnya plasentanya jadi lepas. Nah, kalau ditanya kenapa nyeri? Karena kontraksi uterus. Bukan perdarahan ya, karena kontraksi uterusnya. Pertanyaan kenapa kontraksi uterusnya? Yang membuat uterus kontraksi apa? Sistem saraf apa? Simpatik. Berarti stresnya juga akan membuat dia nyeri karena terjadi kontraksi. Itu hubungannya. Makanya aku bilang sama kalian kalau udah mulai sering terasa premenstrual syndrome itu karena ada stres kalian.
Kalau kalian biarkan terus, emang nggak boleh stres Pak? Ya silahkan aja kalau mau stres, gue bilangnya. Tapi kau harus tahu, makin sering kontraksi uterusmu pada saat tidak diperlukan kontraksi, maka akan terjadi kelelahan ototnya jadi lelah nanti. Seakan-akan udah melahirkan berapa kali, padahal belum pun satu kali melahirkan, hanya kontraksi dia terus. Cocok? Oke, terus. Baru ada spektrum plasenta akreta. Itu disebut sebagai plasenta perlekatan morbid, di mana itu pelekatan dan pemisahan plasenta yang tidak tepat pada lapisan basido endometrium kosta. Di mana ini biasa pada wanita dengan maksudnya ibu hamil yang dia itu usianya lebih lanjut, terus itu pada multivaritas dan juga pada yang riwayat operasi sesar ataupun operasi uterus itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami pelekatan plasenta yang abnormal. Mana ini dideteksi dengan OSG juga, tapi sebelum persalinan. Namun terdapat kesulitan pemisahan plasenta setelah lahir yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum. Oh, gitu ya. Dan ini masalahnya nanti setelah dia mau dilahirkan ya, plasentanya nggak bisa lahir ya. Tapi ini bukan atoneoteri. Nangkap? Ini hanya perdarahan postpartum. Iya. Perdarahan postpartum sendiri ada beberapa penyebab. Makanya pada kasus kita ini dikatakan plasentanya sudah dilahirkan, plasentanya udah keluar. Kok masih berdarah? Tapi kalau plasentanya masih di dalam, lalu terjadi perdarahan, nah kemungkinan ini, kemungkinan previa tadi, kemungkinan solusio tadi, gitu. Ya, oke. Jadi ini intinya apa nih? Udah tua ya, usia tua ya. Kalau ada perempuan, udah tua dia, belum menikah dia, jangan kau Disuruh menikah. Ya jangan kau suruh menikah kalau kau sayang sama dia. Karena resikonya lebih tinggi. Iya, ya sudahlah. Anggap aja itu kehendak Tuhan, dia tidak punya job. Kenapa rupanya? Daripada mati loh. Resikonya mati. Ada itu. Baru tadi makanya bapak terlambat. Pasiennya stres dia. Anaknya belum menikah, udah tua, udah 44, 41 perempuan. Ya kita nggak bisa juga kita larang jangan, tapi karena kita ini bicaranya secara medis, kita harus bilang jangan di sini. Berarti jangan menikah lagi kalau udah di atas 40. Karena usia 40 ke atas itu semua rahim itu udah lemah. Dari segini aja udah jelas bisa nggak nempelnya jigot nanti nggak pas gitu. Matilah jadinya. Kecuali ya udahlah nggak apa-apa menikah, nggak usah pun punya Nah, itu lain cerita. Jadi dari awal nego kalian. Boleh mau nikah sama gue, tapi nggak usah punya anak ya. Kenapa gitu? Ya kan belajar bilang. Dari pelajaran kami. Jadi kau simpan ini slide-nya kan gitu kan. Kayak udah berapa umur kau ya? Gitu yang lain. Ya, supaya bisa kasih, karena kan payah juga dia menerima. Ya, payah. Kenapa gitu? Harus menikah anakku. Stres dia karena anaknya belum nikah. Gitu. Oke, lanjut. Habis. Oke. Yang ketiga. Ini baru pembagian perdarahan pasca persalinan. Apa aja itu? Pembagian perdarahan pasca di mana perdarahan ini dibagi atas minor dan mayor. Minor itu dikatakan ketika darah itu mencapai 500 hingga 1000 mili, dan mayor itu ketika di atas 1000 mili. Mayor ini terbagi atas dua, ada sedang dan berat. Sedang itu ketika dikatakan darahnya ada di 1000 hingga 2000 mili, sementara yang berat itu di atas 2000 mili. Nah, ada juga yang berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama perdarahan postpartum primar atau primary postpartum, maaf itu salah tulis, hemorrhage, yang mana itu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama postpartum. Sementara yang sekunder terjadi dari postpartum hemorrhage, itu perdarahan yang terjadi setelah periode 24 jam sampai 6 minggu ya. Oke. Terus. Lalu ada klasifikasi perdarahan postpartum berdasarkan jumlah perdarahannya, yang dimana normalnya itu perkiraan perdarahan di bawah 500, lalu persentase perdarahan itu di bawah 10%. Nah inilah itu, ya kan? Ini udah jelas. Kalau ini kan dia hanya mau berdasarkan pemeriksaan fisiknya ya, berdasarkan tanda klinisnya ya. Oke. Terus. Etiologi. Siapa nih? Etiologi.
Untuk etiologi dari nafas persalinan itu bisa dibagi menjadi 4C. Yang pertama itu tonus ataupun otot, lalu ada tisu ataupun jaringan, lalu ada tips ataupun laserasi ataupun trauma, lalu ada trombin ataupun koagulopati. Untuk penyebab perdarahan postpartum paling sering itu adalah atomi uteri. Dia sebanyak Ngerti ya kau yang kau baca? Masa sih? Tonus, kayak mana tuh maksudnya? Maksudnya otot. Otot gitu maksudmu. Jadi tidak ada tonus otot pada uterus, agak pelan. Yang kedua tisu, apa tisu maksudnya? Apa bedanya sama otot? Kalau otot itu dia di bagian otaknya dokter jadi. Hah? Jadi tisu rupanya bukan otot, otot rupanya bukan jaringan. Iya otot. Tisu itu maksudnya jaringan tambahan yang bukan uterusnya. Kan plasenta itu kan di luar uterusnya. Kan dia nempel di uterus. Jadi bukan bagian dari uterus plasenta. Itu maksudnya tisu. Ya, baru tears apa artinya? Tirs itu trauma dokter. Trauma. Tears saja air mata. Apa tears ini? Terkoyak. Yang koyak apanya? Pembuluh dah. Ya, atau gesekan ya, laserasi di perineum, karena di perineum ada banyak apa di perineum? Bakteri. Apa hubungannya? Pembuluh darah ya, di vagina, serviks. Oke. Baru trombin. Nah, apa itu trombin Pak? Trombosis. Hah? Trombosis. Koagulopati. Gangguan pembentukan darah. Ya, pertanyaanku apa trombin? Ini untuk Enzim. Trombin itu enzim untuk membentuk apa pembukaan darah rupanya? Mengubah fibrinogen menjadi Kalau itu dia tahu semua orang, makanya kan ini dia kan karena mau ngasih cara ngapal yang gampang. 4T katanya. Tone, tissue, tears, trombin. Oh nggak tahu apa trombin? Gitu, jadi nggak tahu kita nanti. Oke, udah paham? Jadi trombin itu enzimnya ya. Terus habis. Oke. Gampang ya. Tadi udah ada autoneuteri udah kan kau buat kan. Cuma maksudnya biar agak lebih enak nengoknya apa? Gak ada lagi tambahan ya? Dijelaskan. Mau kau jelaskan? Pakai kata-kata. Oh silakan lah. Penyebab paling besar dari perdarahan postpartum itu adalah atoneuteri. Karena atoneuteri itu dikendalikan pada saat kontraksi di reaksi ini menyebabkan terlibatnya tempat plasenta menjadi terhenti. Akibat gangguan fungsi endometrium dinamakan atoneuteri. Dia itu perdarahan yang disebabkan oleh plasenta. Itu akan mengganggu kontraksi dan retraksi yang dimana sinus-sinus darah tetap terbuka sehingga menimbulkan perdarahan postpartum. Retensio placenta ini dapat disebabkan adanya placenta akreta, prakreta dan inkreta. Lalu untuk virus atau laserasi ini biasanya berada di laserasi perineum, vagina, serviks dan uterus. Kenapa? Karena perdarahan yang cukup banyak dapat terjadi karena robekan pada saat proses persalinan baik normal maupun tindakan. Lalu untuk trombin ini disebabkan oleh dapat terjadi karena absorpsi plasenta, lalu retensio janin mati yang lama di dalam rahim, dan pada emboli channel tubular. Itu karena kegagalan mekanisme pembentukan darah menyebabkan perdarahan yang tidak dapat dihentikan dan tidak terbiasa. Oke, thank you. Ada pertanyaan? Ada ya, jelas ya. Yuk, terus. Jadi itu adalah faktor posisi yang dimana yang pertama itu umur ibu,
usia ibu sangat berpengaruh terhadap risiko kematian maternal, yang dimana ibu yang berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun memiliki risiko lebih tinggi mengalami perdarahan postpartum. Hal ini dikarenakan pada usia ibu terlalu muda, sehingga organ reproduksi belum matang sempurna. Sementara pada usia terlalu tua, elastisitas jaringan dan fungsi kontraksi rahim sudah menurun. Kemudian itu yang kedua, paritas, yang dimana ini jumlah persalinan hidup yang pernah dialami. Nah, ibu dengan paritas lebih dari 3 kali atau multipara atau grande multipara berisiko tinggi mengalami gangguan kehamilan dan pendarahan postpartum. Hal ini karena otot rahim sudah sering teregang dan kehilangan kemampuan sehingga berkontraksi optimal untuk menghentikan perdarahan setelah melahirkan. Jadi kalau ditanya umur berapa lah kita harusnya menikah, Dok? Hah? 120. Menikah lah, menikah. Menikah dan punya anak lah. Punya anak 20. Ya baiknya di atas 20 lah. Sampai maksimal 34. Jadi ya kalau 34 dia. Kayak mana kalau dia nanti hamilnya? Kan kau berarti gak menganjurkan lagi kalau dia udah di atas 35 punya anak kan? Masih dianjurkan, tapi antara pacarnya harus rutin. Oh gitu ya. Jadi sering datang nanti berobat sama kau. Untung kali kau. boleh, tapi kau harus sering ANC ya. Ya harus ya. Tapi artinya tetaplah kita bilang ya sudahlah. Ya harus lebih was-was. Jadi kapan kita bilang gak usah punya anak? Tadi kau bilang boleh kalau ANC sering. Masih bisa, tapi resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi. Iya kan? Hah? Apa gimana orangnya? Bilang gini, boleh, tapi kau harus bahagia. Kalau kau tidak bahagia dalam pernikahanmu, kau makin tinggi risikonya mengalami perdarahan postpartum nanti. Kuncinya bahagia. Jadi kalau ditanya, bahagia kau? Ya inilah makanya aku mau punya anak supaya menambah kebahagiaan. Udah, benar nggak itu? Punya anak menambah kebahagiaan itu benar nggak? Itu salah. Punya anak itu nggak menambah kebahagiaan, punya anak itu beban. Ya, beban. Kalau dia nggak punya anak itu menambah kebahagiaan, nanti pasti dia kecewa. Karena anak semua ketika dilahirkan, anak itu nggak tahu apa-apa. Ya, anak tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa tahu dia membahagiakan kita sebagai orang tua, papa mama. Kita cuma tahu dia butuh, maka mau nggak kita mensuplai kebutuhannya. Nah, kalau kita rasa mensuplai kebutuhan kan bukan bahagia. Tapi kalau kita bilang aku bahagia, kenapa? Bekerja. Dengan bekerja dia bahagia, ya udah. Berarti kebahagiaan itulah berikan kepada anak. Jangan nanti menuntut gitu ya. Kecewa. Oke, terus. Paritas sudah. Selanjutnya itu yang ketiga ada jarak antar kehamilan, yang dimana jarak yang terlalu dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menimbulkan kerusakan atau gangguan pada sistem reproduksinya. Rahim belum sempat pulih sempurna atau idealnya itu butuh waktu lebih dari 6 bulan untuk pemulihannya, sehingga kontraksi uterus bisa menjadi kurang kuat saat persalinan berikutnya. Nah, akibatnya itu risiko atomia uteri atau rahim tidak berkontraksi dengan baik. Kemudian meningkat yang memicu pendarahan pada postpartumnya. Setelah itu yang keempat ada anemia, yang dimana menyebabkan pergeseran darah sehingga akan mempengaruhi daya tahan tubuhnya, menjadikan kondisi ibu ini. Kayak mana pengenceran darah? Kayak kalimat apa? Anemia, pengenceran darah. Apa arti anemia? Kekurangan darah. Darah kok ada apa aja? Kekurangan hemoglobin. Kekurangan darah. Terus. Jadi kalau kurang hemoglobin, apa fungsi hemoglobin? Mengikat oksigen. Itu apa oksigen?
Untuk hidup. Ya kan untuk hidup. Lalu hidupnya apa? Ya udah terangkanlah satu-satu supaya otaknya hidup. Apalagi jantungnya hidup, paru-parunya hidup, ginjalnya hidup. Itulah hidup. Yang membawa oksigen itu adalah hemoglobin, termasuk uterusnya. Termasuk nanti masuk ke dalam janin. Karena kalau nanti kekurangan oksigen pada janin, itu akan melepaskan hormon stres juga itu. Bahaya kan? Bisa terjadi apa? Prematur, ya kan? Aborsi. Gitu loh. Karena apa? Karena mati dia, karena nggak dapat oksigen yang cukup. Sementara yang menarik oksigen siapa? Mamanya lah. Betul nggak? Mana bisa dia bernapas? Janin di dalam kandungan. Jadi kalau mama stres, anaknya juga stres. Iya gitu. Kenapa? Karena oksigennya udah berkurang. Oke, anemia. Apalagi kalau dia makanya perlu kita pemeriksaan ANC untuk memastikan janganlah anemia. Kalau udah anemia dia ibunya tambah lemah, bayinya juga pasti lemah. Pertumbuhan sel-selnya itu jadi terganggu karena pertumbuhan sel sangat membutuhkan oksigen selain daripada nutrisi. Jadi kalau nutrisi aja kita kasih, tapi oksigennya kurang, sia-sia. Oke? Akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Terus menjadikan kondisi ibu lemah. Lalu otot-otot uterusnya jadi lemah. Gitu ya. Anemia. Hal tersebut mesti terjadinya perdarahan setelah melahirkan. Dan kalau ditanya sama kita penyebab anemia apa itu kau? Kelelahan. Capek hidup gitu. Anemia, kekurangan hemoglobin, kekurangan eritrosit. Berarti harus tahu kalian pabrik eritrosit di mana? Pabrik dulu, pabrik sumsum tulang. Untuk terbentuk eritrosit perlu zat besi. Berarti kekurangan zat besi itu bisa menyebabkan anemia. Apalagi kekurangan zat besi bisa apa? Penyebab kekurangan zat besi apa aja? Kurang asupan. Tapi bisa juga karena perdarahan minor. Ya. Terbuang dia zat besinya. Normalnya kita zat besi itu hampir bisa bilang nggak terbuang. Karena sel darah merah yang sudah mati dipecah, hemoglobinnya, globinnya kan tetap ada, zat besinya gitu. Ya. Oke, terus habis. Mak bagus sekali, kecil kali dunia ini. Penyebab atonia uteri siapa nih? Menjelaskan. Oh, Kak Orpanya mantap lah. Besok kalau kita siap ini bacanya banyak kali. Saya cuma menjelaskan atonia uterinya aja. Oh gitu. Kok hanya apanya aja? Di RI kan bukan atonia uteri. Apanya kita nih? Penyebabnya aja? Iya, penyebab. Oh, oke Bu. Coba mana penyebabnya? Tadi kan yang seperti yang dikatakan Cintami kalau tonus itu adalah salah satu atonia uteri. Yang dimana jika suplai darah ke plasenta melalui myometrium dan biasanya tersumbat, dia itu tersumbat saat serat otot rahim berkontraksi setelah melahirkan. Nah, itu bisa disebabkan yang pertama adalah pada kehamilan ganda, kemudian ada polihidromion yang dimana kelebihan air ketuban, kemudian yang dimana dia akan menyebabkan rahimnya itu terlalu mengembang dan ototnya itu akan susah untuk berkontraksi. Kemudian yang kedua, pada ibu yang menjalani anestesi ataupun oksitosin yang berlebihan, itu juga akan menyebabkan relaksasi ototnya akan terganggu sehingga pada saat bayinya sudah keluar maka otot rahimnya itu akan susah berkontraksi kembali. Kemudian pada jarak antara kala 1, kala 2 atau kala 3 juga yang terlalu lama juga dapat menyebabkan otot rahim terlalu banyak bekerja dan akan mendaralah. Next. Ke bawah. Oke. Nah, yang dimana nanti semua ini akan mengakibatkan tonus otot uterusnya itu tidak memadai setelah melahirkan atau tidak bisa berkontraksi. Kemudian timbullah perdarahan pasca persalinan atau PPH ataupun postpartum hemorrhage. Nah, ini penjelasannya tadi. Faktornya itu
faktor yang mempengaruhi dalam melahirkan banyak anak. Kemudian ada overdistensi uterus yang dimana dinding rahim itu terlalu meregah sehingga serabut otot rahim tidak dapat kembali memendek secara efektif saat kontraksi dibutuhkan, yang berakibat kontraksi menjadi lemah. Kemudian ada stimulasi oksitosin itu tadi, yaitu seharusnya berperan penting untuk menstimulasi kontraksi, tapi karena terlalu banyak, jadi ototnya itu tidak bisa untuk berkontraksi. Maksudnya ini terlalu banyak, dari mana oksitosinnya? Dari luar itu kita masukkan. Hah? Kenapa terlalu banyak oksitosinnya? Dia kan pertama dikasih untuk mengkontraksikan uterusnya. Oh, Tidak bisa. setelah melahirkan, setelah bayinya dilahirkan, maka diberikan suntikan. Oksitosin. Biasanya kan diberikan oksitosin untuk membantu kontraksi. Ya, ya. Rupanya kebanyakan. Iya. Berarti salah siapa? Kenapa kebanyakan kok kasih? Kok nggak tahu. Kau yang nulis ini kan? Coba benar nggak itu statementmu? Coba cek di ChatGPT ya. Stimulasi oksitosin berkepanjangan. Kapan terjadi stimulasi oksitosin berkepanjangan menyebabkan atonia uteri? Apa katanya? Akibat infus oksitosin yang terlalu cepat atau terlalu lama, dokter. Infusnya ya, berarti kecepatan infus oksitosin. Respon rahim yang berlebihan terhadap Respon rahimnya berlebihan. Kenapa berlebihan respon rahimnya, Boy? Karena oksitosin yang banyak itu dokter dan karena berkepanjangan justru itu kan seharusnya untuk berkontraksi. Tapi karena terlalu lama dan juga terlalu berlebihan malah akan membuat rahim menjadi lemah. Kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Berarti gini. Berarti kan kita yang salah gitu loh. Kenapa kau kasih infusnya lama kali? Kau harus cari cara supaya nggak kau yang salah. Yang pertama, kau harus mencatat ketika kau memberikan penjelasan sama pasien, keluarga pasien. Pak, ini sedang terjadi atonia uteri. Itu resikonya kalau saya paksa terus, kita tidak histerektomi, ini sedang masuk oksitosin, nanti bisa capek juga dia. Akhirnya tetap berdarah walaupun dikasih oksitosin. Nah, kan? Artinya dalam hal atonia uteri ini memang keputusan terbaik itu tetap adalah histerektomi. Itu terbaik itu. Kalaupun pertolongan kita yang bisa kita berikan hanya KBI. Setelah KBI ya udah harus kita pertimbangkan. Segera dilakukan histerektomi. Nah, ketika dia sudah menandatangan, udah diberikan penjelasan, Pak, udah saya berikan penjelasan. Semakin lama kita menunda, ya, bahwa dokter nggak bisa menjamin supaya tonus uterusnya kembali normal. Nggak bisa kami jamin, Pak. Bisa kok jamin dari sini, karena oksitosin yang bisa kami berikan. Ya benar ya. Tapi ternyata ketika oksitosin kami berikan pun, Pak, nanti kalau udah lama kali dia, Pak, akhirnya nggak bisa juga, Pak. Sementara kalau nanti sudah nggak bisa, panjang lah udah itu. Kita belum bicara lagi efek oksitosin yang lainnya. Ini masih di endometriumnya nih. Yang lain kita nggak tahu. Ya, saya. Nah, terus, kan kau jadi obsin nanti. Akibatnya, Akibatnya yang pertama adalah kelelahan otot ataupun uterine muscle fatigue, di mana kontraksi berulang dan lama sehingga menguras ATP pada sel otot uterus yang berakibat otot menjadi lemah dan tidak mampu berkontraksi efektif. Oh, ini lagi harus tahu kalian. Sakit nggak nih kalau kontraksi uterus itu? Nyeri juga tuh, ya ada nyerinya. Jadi makin stres dia. Terus? Ini tadi. Desensitasi ya.
karena paparan terlalu lama ya, menyebabkan reseptor oksitosinnya akhirnya kurang responsif, duitnya pun habis beli oksitosin. Oke, habis. Ini apa nih penyebabnya? Jadi setelah terjadi perdarahan dokter, maka Mm-mm. akan mengakibatkan perdarahan hebat, Ke bawah, ke bawah. Nah, kemudian akan kehilangan udara secara berlebihan, maka akan terjadi hipovolemik yang dimana nanti akan terjadi perubahan transfusi pada jaringan. iya. Kemudian karena kekurangan darah ini juga, maka akan mengakibatkan kekurangan nutrisi dan cairan serta organnya juga akan menurun. Bisa gagal ginjal nggak nih pasiennya? Bisa karena kekurangan Iya, cairan. bisa. Nanti pasien kita udah gagal ginjal, kau dituntut. Padahal karena lama keputusannya untuk dilakukan hysterektomi. Sementara kau lihat tadi gambarnya banyak kali kan mau kau baca kan. Jadi bagusan kau sediakan kian itu tabelnya besar-besar di dindingnya. Daripada kau habiskan waktu untuk menjelaskan atonia uteri, lalu selama aku menjelaskan atonia uteri mati nanti istrimu atau jadi gagal ginjal, dia jangan kau salahkan aku bilang. Nangkap? Karena nggak ada orang yang mau atonia uteri, tapi nggak ada juga orang yang bisa mencegah atonia uteri, kecuali hati yang gembira. Tapi kalau sekarang kau gembira sudah terlambat sudah kau datang padaku. Maka kan kau suruh tadi ANC. Kalau dia rajin ANC samamu, kau kan terus kasih solusi, ya. Kau kasih terus semangat aja bu, walau nggak ada uang kau bilang. Habis. Karena jadi lemah nanti otot uterusmu. Tapi kalau udah terjadi gini, kau mau bilang apa? Dia nggak pernah datang samamu? Mana tahu? Ya, oke, terus. Udah mati tuh pasiennya terus. Nice. Kok udah sampai cerita di ujung kan udah mati dia, udah shock hipovolemik lah segala macam lah. Darah berkurang ini, maka darah yang akan dipompa di jantung juga akan menurun, yang Iya. mengakibatkan tekanan darah menurun akan terjadi Hipotensi. dan dapat menyebabkan shock hipovolemik. Kemudian dapat terjadi juga gangguan pada psikologis ataupun seperti anxiety. Ya. Kemudian dapat kemudian karena tadi kekurangan volume darah, maka ibunya juga bisa menjadi lelah. Iya, jadi dari sini nanti bisa muncul banyak kali penyakit ini. Selamat pun dia, karena lama kali dia traumanya, akhirnya jadi anxiety dia. Teringat terus dia pengalaman hampir mati. Teringat dia terus pengalaman rasa sakit. Teringat dia terus darah keluar terus dari vaginanya. Itu merusak mentalnya itu. Nah, maka kalau nanti walaupun kita nggak di dokter kandungan, ya kalian misalnya dokter penyakit dalam kah atau apa nanti tanya dulu kau pengalamannya gimana yang membuat kau trauma, baru kau melakukan apa? Validasi. Kau validasi perasaan dia. Iyalah, wajarlah ibu rasakan itu bu. Saya pun kalau harus kayak ibu pasti mungkin akan sakit saya rasa. Tapi bu, ingatlah ibu masih hidup. Kenapa ibu masih hidup? Karena Tuhan bu. Berarti ingatlah bu, Tuhan ada bu. Kau hidup karena Tuhan bu. Supaya apa? Supaya bisa anxiety-nya itu akan kau ubah mindsetnya. Gitu. Nggak ada yang bisa mengubah anxiety kecuali penyadaran dia akan Tuhan. Cuma ya sifat manusia gitu. Mau dia sadar akan Tuhan kalau udah nggak tahu lagi mau buat apa. Dia buat Tuhan itu jadi pilihan terakhir. Ya semoga kita buat Tuhan pilihan pertama. Iya, pilihan. Ya, next. Habis, pulang kita. Oh, penata laksanaan. Oke. Untuk penata laksanaannya di sini pendarahan pasca salin secara farmakologis dan farmakologis. Yang pertama di sini tata laksana awalnya. Tata laksana awalnya ini panggil bantuan tim untuk tata laksana secara simultan. Itu nanti saya jelaskan. Selanjutnya di sini juga ada nilai sirkulasi, jalan napas dan juga pernapasan pasien. Terus juga menemukan tanda syok, lakukan penata laksanaan syok. Di sini untuk yang simultan secara tim itu tadi ada 3, yaitu di kepala, lengan dan juga uterusnya. Yang pertama untuk kepala ini yaitu cek kesadaran, pastikan jalan nafasnya itu bebas.
terus juga cek pernapasan dan beri oksigen, terus lakukan pencatatan urutan gimana kejadian sebelumnya, terus juga pada bagian lengan yaitu adalah periksa nadi dan juga tekanan darah, pasang akses intravena ataupun infus, dan juga ambil darah untuk pemeriksaan laboratorium. Terus juga ada lakukan resusitasi cairan dan juga berikan obat-obatan uterotonika. Di sini untuk uterus ini baru meminta bantuan, memanggil bantuan. Di sini yaitu adalah message uterus, lahirkan plasenta dengan lengkap, dan juga di sini meminta koordinasi pada penolong untuk pada posisi kepala dan juga pada bagian lengan tadi. Terus juga untuk mengosongkan kandung kemihnya. Jika atonia uteri, lakukan kompresi bimanual, yaitu seperti kemarin yang dicontohkan. Terus juga tentukan penyebab pendarahan, rujuk bila pendarahannya berlanjut. Next. Di sini untuk pemasangan infus, ini pasang infus intravena dengan kanul ukuran besar, yaitu adalah 16 dan juga 18, dan mulai pemberian cairan kristaloid NaCl 0,9% atau ringer laktat ataupun ringer asetat. Jadi kalau kau sendiri, Gimana? kalau kau misal sendiri, mana dulu yang kau pasang? Kau pasang infus atau kau kompresi dulu? Kompresi. Dimarahin lah kau nanti. Kenapa nggak pasang infus, Dok? Apa kau bilang? Nanti kalau pendarahan bisa langsung meninggal. Karena hanya ini usaha, hanya ini. Kau harus bilang hanya ini. Usaha yang nyata bisa menghentikan perdarahan. Karena lebih banyak perdarahan yang keluar dibandingkan dengan infus yang kita Oke. Sesuai dengan kondisi. Nah, itulah itu hitung infus ece-ece itu. Ya. Next, boleh next. Nah, terus di sini seperti tadi juga ambil darah, terus penggolongan darahnya, terus dia juga catat yaitu profil hemostasisnya seperti waktu pendarahan, waktu pembekuan, prothrombin time, ABTT, terus juga hitung trombosit, fibrinogen, lakukan pengawasan tekanan darah, nadi, pernapasan ibu, terus juga periksa kondisi abdomen, kontraksi uterus, nyeri tekan, parut luka, dan tinggi fundus uteri. Terus juga periksa jalan lahirnya, apakah adanya pada area peritoneum untuk melihat pendarahan dan itulah itu. Ya kan? Itu kan fisiologi perdarahan. Oke, selanjutnya di sini juga ditentukan penyebabnya tadi. Ada. Apakah dari atonia uteri, Oke, ada. dan selanjutnya Ya kan? Ya. Selanjutnya di sini hampir mirip dengan tadi, penanganan awalnya kita minta bantuan, lalu kita pasang infus, lalu kita ambil darahnya untuk menentukan nanti dia golongan darahnya, baru fibrinogennya. Kemudian di sini kita dapat mempalpasi untuk menentukan dia itu karena atonik atau karena trauma. Kalau misalnya dia tidak ada kontraksi berarti dia atonik, tapi kalau misalnya dia pas diraba terasa keras dan ada kontraksi berarti kemungkinan dia karena trauma. Lalu kita bisa lihat pada ibunya kalau ada misalnya perlukaan dapat kita jahit. Kemudian di sini kan ada yang ada kalau misalnya setelah kita raba dia terasa lembek, kita dapat melakukan masase atau pemijatan di bagian uterusnya supaya dia berkontraksi. Lalu kita suntikkan oksitosin 10-20 unit yang dicampur dengan 500 ml NaCl dan umurnya itu 40 tetes per menit. Kemudian kita ada beri metergin 0,2 mg secara intravena dengan lambat. Lalu kita lihat apakah ada bagian plasenta yang tertinggal. Kemudian apabila setelah dilakukan tindakan ini dia masih uterus atau uterus atonik, kita lihat lagi di bagian uterusnya, lalu kita persiapan transfusi dan kita lanjutkan pemberian oksitosinnya. Tapi kalau tindakan ini misalnya nggak berhasil juga, kita beri uterotonika itu 15 metil PGF2 secara intramuskular atau intramyometrial. Jadi ini bisa dipilih antara yang tiga, bisa bisoprostol atau carbendazim. Lalu kalau misalnya nggak berhasil juga, kita lakukan uterin tamponade. Ini bisa kita pilih dengan balon tamponade, bimanual compression seperti skema kemarin. Lalu kalau nggak berhasil juga, kita lanjutkan ke pilihan terakhir itu dengan operasi. Di sini ada ligasi dari arteri uterina dan arteri uteroovariannya, lalu ada ligasi divisi arteri iliakannya. Kemudian kalau
dan yang paling terakhir bisa dilakukan hysterectomy. Di sini Jadi ada- kalau udah kau ikat nanti, kalau lepas lagi, Enggak. Itu maksudnya dokter setelah ya kalau ligasi arteri uterina. dipilih itu. Dipilih. Ligation of uterine artery and utero-ovarian. Dua-dua lagi. Arteri uterinanya, arteri utero-ovariannya kok ligasi. Ini metode dokter, maksudnya dipilih mana metode yang mau digunakan dokter. Ya, masih setelah kita lakukan anastomic vessels unilateral or bilateral. Berarti setengah ya, bisa dua-dua atau bisa satu-satu. Jadi kalau dua-dua berarti nggak jalanlah darah ke uterusnya. Berarti ya enggak. Kalau nggak jalan mati nanti uterusnya. Unilateral. Berarti kalau misalnya unilateral masih berdarah dia. Jadi bilateralnya. Oke, ini kalian bahas lah nanti waktu apa sama pakar ya. Karena bukan aku pakarnya. Pakar itu ahli obgyn. Kalau dari sini nih guideline tahun berapa ini? Iyalah, tahun berapa dia? Ya. Jadi dia memang jalan terakhir hysterektomi, tapi perjalanan ke hysterektomi ini yang terlalu panjang ini ya semakin lama dia dilakukan hysterektominya semakin besar resikonya. Ya, jadi intinya sebenarnya pesannya ini kalau namanya postpartum hemorrhage, apa pesannya? Kalau dia datang sama kita mau melahirkan, ya kalau dia udah sempat stres itu persoalannya. Yang makin masalah lagi dia nggak mengakui bahwa dia, iya, aku nggak ada stres gitu. Ya kalau kau nggak ada stres, nggak mungkin kau atonia kan gitu. Ya, oke. Nanti lah bingungnya minggu depan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, thank you. Habis. Lagi, banyak juga. Kalau mati juga pesannya. Ya, exactly. Jadi yang tadi kan ada beberapa etiologi dari BPH. Di sini ada penanganannya dari kalau misalnya dia memberikan jalan lahir, kita lakukan penjahitan, lalu perdarahan lanjut diberi 1 gram asam tranexama. Kalau revolution placenta diinfus oksitosin, lalu tarikan tadi pusat kendali. Bila tidak berhasil, Ini ceritanya kalau PPH kan? Kasus kita apa? Atonia kan? DLI perdarahan postpartum. Kausa kan? Oh, penata laksana perdarahan pasca salin secara primer dan non farmakologis. Berarti semua. Oh iya, ya udah oke, bacalah. Lalu kalau di sisa placenta kita beri infus oksitosin 20-40 dalam 1 liter cairan steroid. Lakukan eksplorasi. Oh, di sini dia ya. Terjadi risikonya ya. Jadi atonia ya. Dia sebenarnya retensi placenta. Lalu kau infus dengan oksi. Jadi atonia dia. Kayak mana itu? Coba kau jawab. Gimana kau jawab? Dok, tadi hanya plasenta yang nggak keluar dok. Kenapa sekarang jadi atonia dok? Perdarahan. Kau apa mau kau jawab? Bukan. Kau harus bilang ini plasentanya tersisa. Usaha kita adalah dengan memberikan oksitosin. Tetapi oksitosin pun nanti bisa menyebabkan atonia kalau kita berikan terlalu lama. Berarti kau harus punya pemahaman penanganan terbaik sisa plasenta itu apa. Gitu loh. Kuret kan? Iya. Kuret. Jadi harusnya di sini di sisa plasenta lakukan eksplorasi digital, lakukan eksplorasi vakum manual di atas kuretase. Kan maksud dia ya. Coba nanti kau cari berapa lama anjurannya kita berikan infus oksitosin itu. Karena ini nggak dibuat nih, beri infus oksitosin 20-40 dalam 1 liter
cairan kristaluloid, tapi nggak dikasih taunya berapa tetes cairannya mau kita berikan, ya kan? Betul ya? Nanti cari ya. Oke, terus. Lalu bila terjadi infeksi otot, kita akan berposisi bila tidak terasa kita lakukan laparotomi atau histerektomi. Jika terjadi koagulopati, tangani kehilangan darah segera, berikan darah lengkap segera atau pemberian darah, dan apabila terjadi koagulopati lakukan histerektomi atau histerektomi. Kalau udah ruptur ya. Oke. Habis? Lanjut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan indikasi transfusi darah pada PPH. Yang pertama itu kita lihat dulu HB-nya. Apabila kurang dari 7 kita lakukan transfusi darah, tapi kita lihat juga apakah ada keluhan asimptomatik dari pasien atau tidak. Selanjutnya jika HB-nya 7 sampai 10, kita lakukan transfusi bila terdapat hipoksia ataupun hipoksemia klinis ataupun laboratori. Jika HB-nya lebih dari 10, tidak kita lakukan kecuali pada penyakit yang memerlukan kapasitas transport oksigen yang tinggi, misalnya seperti PPOK berat, penyakit jantung iskemik berat. Lalu ketika terjadi pendarahan masif berarti hilangnya darah lebih dari 50% dalam waktu kurang dari 3 jam, sehingga harus segera kita lakukan transfusi. Selanjutnya untuk syarat donor darah, pendonor harus memenuhi yang dimana sehat jasmani dan rohani, terus dia tidak usia 17 sampai 65, suhu tubuhnya normal, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya denyutnya 50 sampai 100 kali per menit, HB-nya 12,5 sampai 17, berat badan lebih dari 45, tidak memiliki penyakit kronis, tekanan darahnya normal, golongan darah dan resusnya harus cocok, lalu interval donor minimal 12 minggu. Terakhir donor darah itu dipastikan pasiennya adalah 3 bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk komponen darah yang kita berikan itu adalah packed red cells ya, atau PRC dengan volume 150 sampai 220 mililiter sel darah merah tanpa plasma, dengan tujuan untuk meningkatkan HB sekitar 1 gram per desiliter per unit untuk dewasa. Selanjutnya HB-nya diharapkan bisa naik lebih dari 11 gram per desiliter dengan kecepatan transfusinya adalah berdasarkan WHO 100 sampai 150 ml per jam. Lalu sebelum itu kita lakukan pemeriksaan laboratorium di mana uji silang serasi atau cross match yang harus dilakukan. Wajib mengetahui, kita pastikan terlebih dahulu golongan darah dari pasien apa dan resusnya harus sudah diketahui terlebih dahulu untuk mendeteksi kemungkinan ketidakcocokan imunologisnya. Lalu diterapkan untuk seluruh darah yang mengandung eritrosit, itu ada whole blood, lalu ada PRC tadi dan was eritrosit atau WT. Selanjutnya untuk prinsip pemberian transfusi itu diperlukan hanya jika terjadi anemia berat atau disertai infeksi yang mempengaruhi terapi. Lalu kita hindari transfusi cepat yang dimana bisa menyebabkan risiko hipervolemi dan dilatasi jantung. Untuk dosis PRC yang tadi 2-3 ml per kilogram berat badan setiap kali pemberian, serta diberikan obat diuretik seperti furosemid untuk mencegah overload, dan bila terjadi gagal jantung kita harus pertimbangkan untuk transfusi tukar PRC segar. Pastikan langkah-langkah prosedur transfusinya itu ada, kita pastikan golongan darah dan resusnya itu cocok, lalu kita gunakan blood set baru dengan filter 170 sampai 200, lalu kita lakukan transfusi kurang dari 30 menit setelah darah keluar. Lalu jangan campurkan obat dalam kantong darah. Kita selesaikan kurang dari 4 jam setelah transfusi dimulai, lalu kita lakukan pergantian blood set setiap 12 jam ataupun per 4 kantong. Lalu dapat dialirkan bersama dengan NaCl 0,9% sambil menunggu darahnya datang. Next. Indikasi. Dan selanjutnya itu ada indikasi menuju pasien perdarahan pasca salin. Yang pertama itu kalau dia terjadi karena atonutrih, apabila perdarahan masih tidak berhenti, disiapkan tindakan operatif atau rujuk ke fasilitas yang lebih memadai. Nah, setelah dirujuk di rumah sakit rujukan, kita lakukan tindakan operatif bila kontraksi uterus tidak membaik. Dimulai dari yang konservatif. Pilihan tindakan operatif yang dapat dilakukan antara lain itu prosedur jahitan dilins, embolisasi arteri uterina, ligasi arteri uterina dan arteri ovarika, serta prosedur histerektomi subtotal. Lalu jika dia karena robekan jalan lahir,
Lahir kita apabila robekannya perineum tingkat 3 dan 4 melakukan rujukan dan apabila terjadi karena komplikasi perdarahan hebat atau infeksi maka rujuk ke fasilitas yang lebih mudah. Oke. Ada pertanyaan? Cukup. Siapa belum bicara? Siapa belum bicara? Yang pertama. Kita berapa orang? 10. Pas. Semua. Satu kali ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tutuplah dulu dalam doa. Teman-teman untuk menutupi barang kita pada siang hari ini yang kami bertanya kalau Bapak kami yang berkaitan surga, terima kasih Bapak sudah memberkati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan tutorial kami pada hari ini. Dalam tutorial hari ini bisa menjadi berkat untuk kami dan juga untuk berkat Tuhan di masa depan nanti, dan kiranya Tuhan berkati juga dokter kami dalam Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan dan kesabaran kepada beliau biar selalu bisa membimbingkan anak anak. Dan kiranya juga Tuhan berkati kami yang akan berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami di sepanjang perjalanan sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami yang sama. Dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you.